Financial freedom atau merdeka secara finansial merupakan sebuah istilah yang sedang in belakangan ini di kalangan generasi muda. Merdeka secara finansial ini merupakan kondisi di mana seseorang terbebas dari seluruh jenis utang, kemudian memiliki passive income atau penghasilan pasif yang dapat memenuhi kebutuhan hidup, lalu juga terbebas secara finansial dari seluruh risiko dan juga tidak lagi pusing ketika harus mengeluarkan uang untuk bersenang-senang. Untuk merealisasikan kemerdekaan finansial, kita semua wajib memiliki perencanaan keuangan yang baik, khususnya dengan berinvestasi sejak dini. Investasiku hadir sebagai sebuah platform bagi investor untuk berinvestasi secara mudah dan juga cerdas. Selain itu, investasiku juga tak ketinggalan membuat sebuah acara yang mengedukasi dan juga memberikan literasi keuangan kepada masyarakat dengan tema cuan sekarang atau tidak sama sekali. Mari ikuti saya melihat antusiasme masyarakat dalam acara ini. Ratusan peserta tampak memadati acara edukasi yang digelar oleh Investasiku. Dengan mengangkat tema cuan sekarang atau tidak sama sekali, manajemen Investasiku berkomitmen memberikan edukasi yang informatif bagi para peserta. Manajemen Investasiku mengaku acara edukasi rutin dilangsungkan. Tema-tema dan sesi yang disajikan pun tak terlepas dari saran yang disampaikan para nasabah atau investornya. Selain rutin menggelar sesi edukasi, Investasiku juga giat dan aktif mengembangkan solusi digital terkini untuk para investor. Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan acara hari ini, saya sudah bersama dengan Bapak Firman Marihot selaku Chief Digital Officer dari Investasiku. Halo Pak, apa kabar? Ya, baik. Ya. Terima kasih waktu untuk CNBC Indonesia ya Pak. Ya, terima kasih sama juga untuk CNBC Indonesia. Oke Pak, ini kan Investasiku pada sesi seminar kali ini mengangkat tema cuan sekarang atau tidak sama sekali. Nah ini bagaimana sih ekspektasi Bapak terhadap penyelenggaraan acara pada hari ini? Oke, ini adalah acara di awal tahun ya, di tahun 2023. Nah, judulnya cuan sekarang atau tidak sama sekali. Nah, kalau kita bicara cuan, ya itu kita bicara tentang keputusan dan rencana. Nah, tahun 2022 udah lewat nih, sekarang tahun 2023. Nah, kita berharap di tahun yang baru ini para investor udah mulai mengambil keputusan untuk berinvestasi sekarang, cuan sekarang, atau tidak sama sekali, begitu. Nah ini kita lihat pesertanya ini sudah ramai gitu ya Pak. Ini gimana sih evaluasi Investasiku terhadap animo peserta pada hari ini? Yang hadir berapa sih Pak totalnya kira-kira? Oke, yang hadir kemarin itu udah 103 ya. Terus hari ini nambah peserta, minta supaya bisa ikut ya. Dan kita tambah 5 lagi, jadi ada 108. Dan kita melihat sebenarnya pasar masih lesu ya dari awal akhir tahun kemarin. Nah, tapi kita melihat animo saat ini di luar ekspektasi kita. Dan memang kita setiap ngadain acara di ballroom Menara Bank Mega ini, kita lihat animonya cukup antusiasnya sangat luar biasa. Ya Pak Firman, kemudian ada inovasi digital apa saja yang disiapkan oleh Investasiku, terutama kan ada soft launching yang untuk Investasiku Desktop, ini untuk membantu para investor meraup cuan Pak. Ya, betul. Jadi kalau kita bicara inovasi, kita mesti tahu dulu kebutuhan market, kebutuhan user apa. Nah, melalui acara-acara yang kita lakukan bersama dengan komunitas saat ini, nah kita berharap kita bisa memberikan satu fitur atau satu aplikasi yang itu memang mereka butuhkan untuk mereka meraup cuan. Nah, jadi kita mengadakan acara-acara, kita butuh feedback, kita masukkan dari mereka melalui acara-acara ini, lalu kita mengembangkan aplikasi kita. Ada beberapa fitur yang kita kembangkan di aplikasi kita, ya salah satunya adalah fitur fast order ya yang sebelumnya kita belum ada. Lalu kita butuh ada fitur smart order ya. Nah, di situ ada fitur smart order. Lalu ada fitur live trade ya. Live trade yang itu bisa disesuaikan dengan keinginan user. Nah, dan itu semua kita masukkan, kita bangun dalam satu aplikasi yang kita persiapkan untuk para investor kita. Oke, selain itu apa saja sih fitur dan juga keunggulan yang tersedia di app Investasiku Pak? Oke, fitur yang tersedia yang pertama itu adalah di desktop Investasiku ya, karena hari ini kita soft launching desktop Investasiku. Yang pertama adalah ada live trade. Ya, live trade ini bisa disesuaikan daripada tradernya. Jadi misalnya dia ingin tahu stok-stok yang misalnya yang di atas 100 lot ya.
atau dia ingin tahu saham-saham yang lagi turun nih misalnya, antara minus 6 sampai minus 1 atau minus 3 misalnya. Nah itu bisa disetting, dan nanti di live trade itu akan muncul fitur-fitur tersebut, saham-saham tersebut, dan dia akan pilih. Nah, atau dia ingin tahu saham-saham yang misalnya yang lagi naik nih, yang minus dia nggak mau lihat. Nah, itu dia bisa lihat di live trade. Lalu yang berikutnya ada fast order. Nah, ini untuk para scalper. Jadi ketika misalnya mereka ingin order yang cepat, nah ada fast order. Nah, kita ada fitur juga smart order ya. Nah, smart ordernya ada fitur yang paling bagus itu adalah smart trailing sell ya. Jadi kita bisa memaksimalkan cuan dengan kita mengaktifkan fitur ini. Jadi misalnya kalau misalnya saya beli saham misalnya di harga 100.000 misalnya, nah saya targetin cuan di 3% ya. Nanti ketika misalnya di harga 1030, nah maka fiturnya akan nyala. Nah, ketika misalnya dia naik sampai ke 1100, lalu misalnya di fitur itu kita buat misalnya smart trailing sell ini 3 tick, artinya turun 3 fraksi harga. Nah, itu akan terjual. Jadi ketika dia capai ke harga 1100, maka nanti yang dia akan terjual di turun berarti 1095, 1090, 1085, maka terjual di 1085, bukan di 1030. Nah, kalau dia misalnya naik lagi, ya dia turun 2 tick, lalu naik lagi sampai 1200. Dia turun 3 tick berarti di 1195, 1190, 1185, maka yang terjual 1185. Nah, ini adalah fitur yang memang kita siapkan untuk para investor atau trader untuk mereka bisa memaksimalkan cuan. Nah, dan itu sangat simple, fitur tersebut sesuai dengan visi kita, arahan kita, supaya fitur ini simple, mudah, dan praktis untuk para user trader kita. Oke, menarik sekali. Jadi memang fitur-fitur terbaru dari investasiku ini memang memudahkan para investor yang untuk meraup cuan lebih banyak lagi, begitu ya Pak ya? Betul sekali. Oke, terakhir nih Pak, apa saja sih keuntungan-keuntungan yang dapat didapatkan oleh para investor dengan menggunakan aplikasi investasi di Investasiku? Oke, untuk yang pemula, yang awam, yang baru, yang mengikuti acara ini lalu tertarik ya. Nah, ketika mereka membentuk pembentukan RDN, jadi kalau kita mau transaksi saham, kita perlu pertama kali membentuk rekening RDN ya, rekening para investor ya. Tujuannya dana tersebut disimpan di situ untuk sebelum dia bertransaksi. Nah, pembentukan RDN itu di bawah 1 hari. Nah, di bawah 1 hari artinya bisa 5 jam, bisa 3 jam, tergantung dari loading daripada pendaftaran registrasi. Bahkan bisa di bawah 1 jam, 10 menit, 5 menit. Itu untuk yang pemula yang ingin bertransaksi. Bagi yang sudah bertransaksi, ya, nah ini ada fitur yang paling menarik, yaitu ada poin dari setiap transaksi. Jadi dia jual, dia beli, dia dapat poin. Nah, poin ini bisa diinvestasikan kembali, ya, dan poin ini bisa dipergunakan untuk membeli seluruh barang-barang produk di merchant-merchant di bawah Citicorp. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik yang perlu dipertimbangkan bagi para trader, para investor. Selain mereka berinvestasi, mereka dapat cashback dalam bentuk poin, dan poinnya bisa dibelanjakan kembali atau bisa diinvestasikan kembali di Investasiku. Oke, mantap sekali. Jadi selain investasi di Investasiku dapat cuan, dapat juga poin yang juga nanti dapat diinvestasikan kembali, begitu ya Pak? Betul sekali, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak Firman. Ya pemirsa, itu tadi penjelasan dari Bapak Firman Marihot selaku Chief Digital Officer dari Investasiku. Mari kita lihat keseruan acaranya bersama dan juga proses edukasi dan juga trading bersama dengan Aldo. Mari ikuti saya. Salah satu sesi yang disajikan dalam acara Investasiku kali ini adalah pemaparan dari Aldo Pratama, seorang profesional equity trader. Para peserta tampak antusias menyimak penjelasan dari Aldo terkait tips dan trik untuk bisa memaksimalkan perolehan cuan saat berinvestasi. Pemirsa, untuk mengulas lebih dalam lagi terkait dengan acara hari ini, saya sudah bersama dengan Ko Aldo Pratama selaku professional equity trader yang tadi telah memberikan strategi dan juga jurus jitu dalam bertrading saham. Halo Ko Aldo, apa kabar? Halo, baik. Terima kasih waktu untuk CNBC Indonesia ya Ko ya. Kok kita mau nanya nih, bagaimana penilaian terkait dengan penyelenggaraan acara hari ini, baik dari segi tema acara, animo peserta, dan juga komitmen Investasiku untuk membantu para investor? Oke, hari ini teman-teman sangat luar biasa ya, sangat antusias, baik dari peserta, baik dari pihak Investasiku juga sangat luar biasa sekali, sangat serius sekali membuat acara untuk mengedukasi para investor-investor. Oke, ini kan di tengah kegigihan pengembangan platform digital yang dilakukan oleh Investasiku, ini bagaimana sih tanggapan Ko Aldo?
Investasiku bagus banget sih. Saya melihat satu sekuritas online trading yang dimana investasiku berani memberikan cashback berupa poin yang bisa digunakan di seluruh Transcorp ya untuk Baskin Robbins, Wendy's dan lain sebagainya. Itu keren sekali dan sesuai dengan update dari generasi zaman sekarang. Oke, nah kalau gitu apa sih kira-kira strategi ideal agar para investor ini bisa lebih maksimal lagi dalam meraup cuan pada aplikasi investasiku? Yang paling penting ketika bertrading adalah teman-teman jangan FOMO, harus sesuai dengan trading plan, batasi stop loss dengan ketat, dan harus sesuai dengan analisa yang matang. Jadi jangan beli karena FOMO atau karena ikut-ikutan, tapi benar-benar karena ada plan dan analisanya. Supaya teman-teman terbebas dari loss-loss terus gitu. Oke, mantap. Yang penting ada analisa lebih dahulu begitu ya. Oke, terakhir nih, kau sebutkan 3 kata dari Koko ini terkait dengan filosofi dalam berinvestasi. Oke, 3 filosofi saya adalah yang pertama introspeksi, yang kedua keyakinan, yang ketiga cuan. Kenapa? Yang pertama selalu berintrospeksi ketika kita dalam trading, baik itu cuan atau loss. Kita terus belajar, kita terus introspeksi. Yang kedua harus yakin. Dalam investasi harus yakin, karena kalau nggak yakin ya jangan investasi. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah harus cuan dong. Tentunya dari semua tujuan kita investasi adalah cuan. Oke, thank you Kak Aldo. Ya pemirsa, itulah tadi penjelasan dari Kak Aldo, terutama adalah filosofinya yakni introspeksi, yakin, dan juga cuan. Itulah tadi Aldo Pratama selaku professional equity trader. Selain pemaparan dari manajemen investasiku dan Aldo Pratama, acara ini juga ramai dengan sesi interaktif lainnya. Investasiku mengajak para peserta edukasi untuk bersama-sama melangsungkan sesi trading. Acara ini juga turut diramaikan dengan sesi konsultasi hingga sesi game dan pembagian hadiah bagi para peserta. Ya pemirsa, bagaimana? Seru sekali kan acaranya? Tadi kita sudah melihat secara bersama-sama sesi edukatif dan juga informatif dari investasiku tentang cara bertrading saham. Kita harapkan semoga kedepannya lebih banyak lagi acara-acara seperti ini yang dapat mendorong kedekatan antara investor dan juga pelaku di pasar modal. Dari Jakarta, Shania Altas dan juru kamera Dianono, CNBC Indonesia, Beyond Business.